Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Laura Muhammad Ismail Al-Khalil akan mengcounter tag kitab Minhajul Nasibin. Nah, kali ini beliau benar-benar menguliti Kiai Imaduddin. Oke, kata beliau, membedah kitab terbaru Kiai Imad menggunakan ibarat satu kitab, tapi penolak pemahaman pengarangnya atau musonibnya sendiri. Jadi kata Laura Ismail, ini Kiai Imad kok mengambil ibarat kitab, tapi pengarangnya itu menolak seperti itu. Nah, oke, kita bacakan dulu ya. Apa kata Laura Ismail? Jangan dihina, apalagi dibakarlah. Kalau memang mampu silakan bantah kitab Kiai Imad dengan ilmiah. Begitu komentar teman-teman PWI LS. Baik, mari kita turuti kemauan mereka. Dalam catatan kali ini kita akan mengulas secara ilmiah kitab Minhajun Nasibin karya Kiai Imad. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru dalam kitab ini, hanya reply. Ini kata siapa? Kata Sya'awat juga kan tikroron marah gitu kan. Diulang-ulang gitu. Kitab Kiai Imad tuh nggak ada yang baru, kata Sya'awat juga. Sama seperti Laura Ismail mengatakan seperti itu. Dari keterangan-keterangan beliau, kitab-kitabnya yang lain mungkin agak terkesan kitab karangannya banyak, padahal isinya ya itu-itu aja. Di pasal pertama contohnya Faslun fi Nasabi Ahmad bin Isa An-Naqib. Ini sudah saya bacakan ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat kitab Kiai Imad yang telah saya baca Minhajun Nasibin. Di situ ada pembahasan tentang Faslun fi Ahmad bin Isa An-Naqib. Kita membahas Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kiai Imad kembali menegaskan bahwa beliau tidak punya anak bernama Ubaidillah. Alasannya, karena kitab-kitab nasab tertentu khususnya Al-Syajar Al-Mubarakah disebutkan anak Ahmad bin Isa adalah 3, tidak termasuk Ubaidillah, dan itu memakai jumlah ismiyah. Artinya itu bersifat paten dan pasti. Tidak mungkin dan mustahil Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaid. Begitu kesimpulan sederhana Kiai Imad. Sebagai dalilnya, Kiai Imad sekali lagi kembali menggunakan ibarat dan kitab Muqaddimat fil Ilm fi Ansab karya Syekh Khalil Ibrahim. Beliau bahkan jelas menyebut Syekh Khalil sebagai nasabah, sosok al-alamah dalam fan nasab. Toh padahal Syekh Khalil Ibrahim sudah dengan tegas dan jelas mengkonfirmasi Habib Ba'lawi sebagai dzurriyyah Nabi ketika saya berdiskusi dengan beliau. Untuk lebih lengkapnya silakan baca catatan saya sebagai berikut ini. Di sini saya akan menukilkan redaksi diskusi dengan beliau Ismail Al-Khalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidi. Nanti Rara Ismail mengirim WA ya kepada Syekh Khalil gitu. Ma'akum Muhammad Ismail Al-Khalil, muhibbukum wa qari'u kutubikum min Indonesia. Assalamualaikum Sidi, saya Muhammad Ismail Khalil, pencinta Anda dan pembaca kitab-kitab Anda dari Indonesia. Apa jawab Syekh Khalil Ibrahim? Waalaikumsalam hayyaka wa bayyak. Ismail Khalil, Sayyidi ing disual wastifsarun ing dana fi Indonesia al-an unasun yashukuna wa yat'anuna fin nasabi ali sadba alawi bihujjati anna jaddahum Ubaidillah ibnu Ahmad ibni Isa ghairu madkur fi kutubi nasab al-qadimah wa yastadilun bima fi kitabikum muqaddimatun fi ilmil ansab ufiduna Sayyidi. Sidi, saya punya pertanyaan, kata Laura Ismail. Di Indonesia sekarang ini ada beberapa orang yang meragukan dan membatalkan nasab para Sa'ada Ba'alawi. Dengan hujah leluhur mereka Ubaidillah bin Ahmad bin Isa tidak disebutkan dalam kitab-kitab nasab terdahulu. Dan mereka berdalil dengan kitab Anda Muqaddimat fi Ilmin Ansab. Mohon penjelasan terkait masalah ini. Syekh Khalil Ibrahim menjawab, saya bacakan langsung Indonesianya aja teman-teman ya. Suhra istifadah, kemasyhuran reputasi para Sa'ada Ba'alawi telah mengungguli banyak nasab lain. Sedangkan disebutkan amud nasab hanyalah syarat kesempurnaan, bukan syarat sah. Laura Ismail, jika menurut Anda nasab para Sa'ada Ba'alawi valid Sidi, meskipun amud nasab mereka tidak disebutkan dalam kitab sejaman atau yang mendekati. Syekh Ibrahim, na'am, haula'i ahlum madrasah al-wasatiyah al-haqiqah. Ya, mereka adalah membawa ajaran Islam moderat yang sesungguhnya. Ismail Khalil, Masya Allah. Kata Laura Ismail, Masya Allah, mereka adalah para guru kami terlepas dari komentar para pembenci. Apakah Anda mengenal mereka para Sa'ada Ba'alawi Sidi? Syahrul Ibrahim, apakah rembulan terlihat samar? Mereka adalah para da'i yang telah menyebarkan ilmu di barat dan di timur dunia. Ismail Khalil,
Baik, jazakallahu khairul atas jawabannya Sidi. Di masyarakat kami sekarang ada kegaduhan yang disebabkan pembatalan nasab para Sa'ada Ba'alawi oleh seorang yang mengakui paham ilmu nasab. Saya meminta izin untuk menyebarkan jawaban Anda ini untuk para teman dan sahabat. Syekh Khalil, kata Syekh Khalil, menukil hadis keempat kebiasaan jahiliyah yang masih belum ditinggalkan dalam umatku. Salah satunya menuduh satu nasab tanpa dasar ilmu. Awalnya, saya mengira Kiai Imad terskakmat dan mengakui kesalahannya ketika kesimpulan dimentahkan oleh penulis kitab yang dijadikan sebagai dalil utama. Tapi ternyata tidak. Tanggapan beliau membuat saya geleng-geleng dan berdecak tidak kagum. Alih-alih mengakui kesalahan, Kiai Imad justru menuduh Syekh Khalil Ibrahim kurang paham mengenai nasab Ba'alawi melalui tulisannya berikut ini. Saya berkomentar, jawaban Syekh Khalil ini mengindikasikan ia tidak memahami seluk-seluk nasab Ba'alawi. Ia belum tahu bahwa nasab Ba'alawi hari ini bertentangan dengan kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah. Dan ia belum mengetahui bahwa nama-nama seperti Ubaid, Alwi, Muhammad, dan sebagainya itu nama-nama fiktif belaka. Dari mana penulisan mengetahui bahwa ia memahami seluk-beluk Ba'alawi? Dari jawabannya ketika ditanya Lora Ismail tentang nama-nama leluhur Ba'alawi yang tidak disebutkan itu. Ia bukan menjawab tentang kenapa nama-nama leluhur Ba'alawi tidak disebutkan atau ia memberikan bukti adanya kitab yang menyebutkan. Malah ia menjawab hal yang tentang Islam modern. Nah, ini kata Kiai Imad. Kiai Imad mengatakan bahwa Syekh Khalil Ibrahim sebagai penulis kitab tidak berhak menafsiri ibarat yang ia tulis ketika kitabnya sudah disampaikan kepada halayak luas. Justru pembaca yang bebas menafsiri sesuai pemahamannya sendiri tulisnya. Sebuah teks ilmiah dari seorang cendekiawan ketika sudah dilepas ke publik, maka ia telah menjadi milik publik, bebas bagi publik untuk menginterpretasikan setiap premis-premis sesuai keilmuan dan pemahamannya. Penulis telah dianggap mati. The author is dead. Ia sudah tidak bisa menarik lagi apa yang telah ia tulis, kecuali buat tulisan baru yang menganulir proposisinya. Itu pun bebas bagi pembaca untuk apakah mengikuti tulisan baru atau tetap berpegang teguh tulisan lamanya. Setelah membaca dua tanggapan Kiai Imad atas tulisan saya itu, saya benar-benar yakin bahwa ulama pakar nasab manapun mendukung keabsahan nasab Ba'alawi pasti akan ditakwil bahkan ditolak ucapannya oleh Kiai Imad. Karena memang dasarnya bukan ilmiah, tapi ngeyel. Saya jadi teringat dauh Kiai Marzuki Mustamar yang beberapa hari yang lalu menyindir Syekh Ahmad Al-Maliki sebagai ulama besar, tapi bukan pakar nasab. Jadi ucapannya dalam bab nasab tidak muktabar. Mungkin karena beliau, Yai Marzuki, baru saja berkecimpung dalam bab nasab ini. Maka bisa jadi beliau ketinggalan informasi bahwa sejak awal Kiai Imad dan jamaah PWI sekalian sudah menolak mentah-mentah pendapat dan kesimpulan para ulama pakar nasab yang punya banyak karangan kitab nasab, mulai dari Syekh Murtado Az-Zabidi, Syekh Mahdi Rojai, Syekh Ibrahim Mansur, sampai Syekh Khalil Ibrahim. Kurang pakar seperti apa beliau-beliau ini. Pada akhirnya sekali lagi dalam pembahasan nasab yang tak kunjung usang ini, kita memang tidak harus berpikiran sama, tapi kita mari sama-sama berpikir. Oke, itulah tulisan dari Lora Ismail, semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.